Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pembelajaran yang kedua ini kita akan masuk ke bagian tentang membandingkan pecahan. Kemarin yang pertama kita sudah belajar tentang pecahan senilai, kemudian menyederhanakan pecahan. Apa perbedaannya antara pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan? Masih ada yang ingat? Oke, jadi kalau pecahan senilai itu mencari tahunya dia bisa dikali, bisa dibagi. Tapi kalau menyederhanakan pecahan berarti dia harus dibagi dengan angka yang sama. Bisa ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke membandingkan pecahan. Sebelum kita masuk ke membandingkan pecahan, ada simbol-simbol yang harus kalian perhatikan. Nah, simbol-simbolnya seperti ini ya. Coba dicek dulu simbol-simbolnya. Nah, oke. Kalau sudah dilihat ya, ada tanda-tandanya ya. Ada simbol yang menunjukkan tentang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, sekarang kita akan lihat contoh yang di buku. Contoh di buku ini ada di halaman 15 ya, buku paket. Nah, coba dilihat nomor 1. Kita akan membandingkan antara bilangan 1/4 dengan 3/4. Karena ini penyebutnya sama ya, sama-sama 4, berarti dia ada berapa potong? 4 potong, pintar. Jadi 4 potong ini sama besar ya, kuenya sama, dipotong 4. Bayangkan kotak-kotak ini adalah kue, dipotong 4 ya. Kenapa dipotong 4, Miss? Karena penyebutnya 4/4, berarti dia dipotong 4. Nah, lihat yang angka pertama ini. 1/4. 1/4 berarti 1 diarsir dari 4 potong. 1 dimakan istilahnya ya. Yang 1 ini kita makan ada dari 4 potong kue. Sekarang balik ke yang 3/4. 3/4 berarti yang dimakan berapa? Ada berapa potong semua? Nah, yang 3 nih ya. 3 dimakan dari 4 potong, Miss. Bener. Jadi 3 kita arsir, 4 dari 4 potong. Nah, sampai sini ya. Ditanyakan, bandingkan kedua gambar. Daerah manakah yang lebih banyak diarsir? Yang 1/4 atau 3/4? 3/4. Kalau yang paling banyak diarsir itu 3/4, berarti moncongnya itu ya makan 3/4. Maka simbol yang bisa kita gunakan adalah yang ini tuh ya, 3/4. Kita menggunakan ini, kalau dibaca adalah 1/4 lebih kecil dari 3/4. Yang besar itu dimakan. Ingat loh, pada susah ngebedain antara dua simbol ini ya. Kenapa susah ngebedain antara yang dua simbol ini? Ingatnya gini aja, gampang aja ya. Yang paling besar itu dimakan, yang kecil jangan dimakan. Oke, yang paling besar dimakan. Jadi kalau misalkan ada 1/2 dengan 2/2. Lihat, 1/2 dengan 2/2. Kalau 1/2 dengan 2/2 gimana? Nah, lebih besar yang mana? Lebih banyak yang mana yang dimakannya? 2. Oke. Moncongnya ke yang 2. Tuh. Ini.
Jadi kamu nggak perlu bingung lagi bacanya dari mana, Miss, dari depan atau dari belakang. Pokoknya angka yang paling besar makan, yang kecil jangan. Angka yang paling besar makan. Oke. Nah, untuk yang penyebutnya berbeda, lihat yang nomor 3 ya. Ada soalnya seperti ini, bandingkan pecahan 1/2 dengan 1/3. Nah, langkah-langkahnya kita buat nih gambarnya nih ya. Ingat loh, ini 1/2, 2 potong ya. Yang ini 3 potong, 1/3. Ini 2 potong, ini 3 potong, tapi browniesnya ukurannya sama ya. Ini bilangnya 1, berarti 1 yang kita arsir ya. Kita makan 1. Kemudian yang bawah dimakan berapa? Dimakan 1 juga. Nah, sekarang lihat sisa yang brownies ini sama brownies ini, yang dimakan banyakan siapa? Banyakan yang ini atau yang ini? Yang dimakannya banyak yang ini lah, Miss. Ini dia makan 1, dia juga makan 1, tapi yang ini potongannya gede, yang ini potongannya kecil. Berarti banyakan yang ini. Berarti maka kalau misalkan seperti itu adalah 1/2 dengan 1/3 itu lebih besar ya ini yang dimakan loh ya. Nah, ini adalah dengan contoh-contoh pecahan yang angkanya kecil-kecil. Gimana kalau angkanya besar-besar misalkan ya, sekarang dicontohin. Kalau angkanya besar-besar kita nggak bisa nih pakai gambar lagi. Kita pakai cara yang kedua, yaitu cara perkalian silang. Ini adalah kita mau masuk ke contoh kalau perkalian silang ya. Kalau perkalian silang itu gimana caranya, Miss? Caranya kita harus disilang, dikali. Nah, gini. Ya. Jadi si 2 dikali 5. Yang bawah ikut ke atas, 3 kali 3. Jadi gini loh, nariknya itu dari bawah ke atas ya, nariknya itu dari bawah ke atas, jangan Nah, sekarang kalau sudah nyampe sini kita kaliin aja. 2 kali 5 kan 10. 10 ya. Sama 3 kali 3 9. Gedean siapa? Gedean 10 lah, Miss, katanya. Berarti tandanya seperti ini. Maka kalau misalkan kayak gini berarti 2/3 dengan 3/5 itu lebih besar 2/3. Nah, lebih besarnya yang bagian sini nih, seret. Berarti dia yang dimakan dia. Ingat loh, harus selalu makan yang paling besar. Nah, pecahan campuran. Pecahan campuran di sini ada di halaman 21 ya. Mari kita belajar bersama. Nah, lihat ke sini. Ini Ibu Doni membutuhkan 1/2. Biasanya kalau mama bilangnya ini 1,5 kilo. Pernah nggak kamu disuruh ke pasar? Nah, beli 1,5 kilo gula atau beli 2,5 terigu gitu. Nah, biasanya kalau kita ke warung ya, kita ngomongnya adalah 1,5 ya. 1,5 kilo. Jangan 1/2. Nanti tukang warungnya bingung. Oke? Kita ngomongnya 1/2 itu ya, sama dengan kayak 1,5 kilo. Nah, sekarang kita akan membahas 1/2 itu maksudnya apa ya? Nih, lihat. 1/2 itu adalah yang dimaksud adalah 1 kilo ditambah 1/2 kilo. Nah, berarti kalau misalkan 2 1/3 itu sama dengan berapa ditambah berapa? Jadi kalau 2 1/3 berarti 2 ditambah 1/3. Kalau 3 2/5 berarti 3 ditambah 2/5.
Kalau 4, 2/3 berarti sama dengan kayak 4 ditambah 2/3. 4 1/4 berarti 4 ditambah 1/4. Maksud sampai di sini pecahan campuran paham ya? Oke, kalau paham kita baru akan mengubah. Sekarang kok Miss coba kasih satu contoh. Kalau misalkan Miss di sini bikin 5/7 sama dengan berapa tambah berapa? Berarti ini 2 ditambah 5/7. Kalau Miss balik, Miss di sini punya 3 ditambah 5/6. Sama dengan berapa? Sama dengan 3, 5/6. Kalau Miss misalkan di sini punya 20 ditambah 1/5. 21/5. Pintar. Sampai sini bisa ya. Kalau yang ini bisa, kita next bagian yaitu mengubah pecahan campuran menjadi biasa. Nah, untuk mengubah pecahan campuran ke biasa, Miss biasanya ada yang namanya ini bukan rumus sih ya, namanya apa ya? Ini cara cepatlah. Jadi kalau Miss dipakainya begini, kalau di bawah kali depan tambah atas per bawah. Bawah kali depan tambah atas per bawah. Kita pakai contoh ya, misalkan nih. Ya. Bawah kali depan ditambah atas per bawah. Misalkan contohnya di sini kita pakai 21/3. 21/3. Bawahnya siapa? Bawahnya 3 dikali depannya siapa? 2 ditambah atas. Atasnya siapa? Atasnya 1 per bawahnya berapa? 3. Nah, baru deh kita langsungin. Ingat loh, kalau penjumlahan perkalian seperti ini ya, lihat ini ada kali ada tambah ya. Kalau ada kali ada tambah, harus selesaikan yang mana dulu? Selesaikan yang perkalian dulu ya. Ingat di sini kalau susunan operasi bilangan adalah dahulukan 1. Yang kita harus mendahulukan yang ada yang dikurungin ya. Kalau nggak ada yang dikurungin berarti harus perkalian atau pembagian dulu. Nah, setelah perkalian atau pembagiannya sudah selesai, baru boleh tambah kurang ya. Sekarang kita hitung atasnya. 3 kali 2 6 tambah 1 7. Jadi 7/3. Selesai. Contoh lagi. Biar nggak pusing ya. Ada di sini contohnya 3 2/5. 3 2/5. Apa tadi rumusannya? Bawah kali depan tambah atas per bawah. Siapa bawahnya? 5 dikali depan. Depannya siapa? 3 ditambah atas. Atasnya siapa? 2 per bawah. 5 kali 3 15 tambah 2 17 per 5. Sampai sini bisa? Bisa ya, gampang. Satu kali lagi contoh biar nggak pusing. Mau angka berapa? Oh iya, Miss tahu. Angka ulang tahun Miss saja ya.
8 1/2. Miss tanggal 8 bulan 12 ulang tahun. Kita juga coba pakai ya. Berarti bawahnya siapa? 2 dikali depan 8 ditambah atas 1/2. 2 kali 8 berapa yo? 16. 16 tambah 1 17/2. Selesai. Coba kalian di rumah coba juga pakai ulang tahun. Oke, sekarang mengubah pecahan dari biasa ke campuran. Dari biasa ke campuran punya ya yang ini. Kalau tadi kan bawah kali depan tambah atas per bawah atau per penyebut. Kalau sekarang kita ganti karena ini biasa kecampuran. Biasa kecampuran itu harus ada depannya itu hasil, atasnya sisa, bawahnya penyebut. Nah, biar nggak bingung, kita kasih contoh. Misal, contohnya adalah misalkan 9/2. Nah, sekarang lihat hasilnya di depan. Untuk menemukan hasil dapat dari mana sih Miss hasil dan sisanya? Masih pada ingat pembagian rumah? 9 di dalam rumah, di depan ada 2. 2 kali berapa yang hasilnya dekat 9? Kali 4 hasilnya 8. Di atas genteng ada 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 9 kurang 8 sisa 1. Nah, berarti ya hasil itu atas genteng. Hasil. Ini sisa. Buram ya? Sebentar. Nah, lihat ya. Masih ingat kan? 9 di dalam rumah. Di depan pintu ada 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. 9 kurang 8 sisanya 1. Nah, kalau sudah kita lihat yang di sini yang di kotak. Hasilnya ditaruh di depan. Hasil yang ada di atas genteng. Siapa yang ada di atas genteng? 4 lah. 4. Sisanya berapa? 1. 4 1/2. Selesai. Sekarang contoh lagi biar mudah ya. Misalkan pakai bulan Miss ya. Nggak bisa kalau bulan Miss. Bisa nggak? Oh ya bisa. Miss lahir bulan 12, tanggal 8. Nah, kita rubah nih ke pecahan campuran. 12 di dalam rumah, depan pintu ada 8. 8 kali berapa yang dekat 12? Kali 1. 1 kali 8 sama dengan 8. 12 kurang 8 sama dengan sisanya 4. Hasilnya 1, sisanya 4/8. Selesai. Bisa ya? 1 kali lagi contoh biar paham ya.
Oke, contoh yang ketiga ada 20/6. Ya. Kita pakai rumah-rumahan dulu nih. Ini kita Miss pakai rumah-rumahan ya, supaya kalian merefresh kembali pembagiannya. Tapi buat yang udah lancar perkalian dan pembagiannya, langsung aja, oke? Nggak perlu pakai rumah-rumahan lagi, bisa 20 di dalam rumah, di depan pintu ada 6. 6 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 20? Kali berapa, Cung? Kali 3. 3 kali 6 sama dengan 18. 20 diambil 18, sisanya 2. Hasilnya di depan angka 3. Sisanya di atas angka 2. Per penyebutnya 6. Sampai sini bisa ya teman-teman semuanya, soli-soli. Nah, Nanda soli-soliha, pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Nah, sebelum Miss tutup, Miss mau tanya dulu, resume hari ini apa? Rangkuman kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. 1. Membandingkan pecahan menggunakan gambar atau perkalian silang. Yang dimakan adalah yang paling besar. Ingat, yang dimakan yang paling besar. Oke, gunakan perkalian silang. Mengubah campuran ke biasa. Apa yang harus diingat? Bawah kali depan tambah atas. Bawah kali depan tambah atas. Ya, bisa? Oke. Pernya apa? Per bawah tetap. Penyebutnya tidak pernah berubah. Ingat, penyebut angkanya tidak pernah berubah. Dari campuran ke biasa berarti adalah caranya bawah kali depan tambah atas. Nah, untuk yang pembelajaran ketiga yaitu mengubah pecahan biasa ke campuran, apa yang harus diingat? Di depan hasil, di atas sisa. Depan hasil, di atas sisa. Depan hasil, di atas sisa. Bisa ya? Bawahnya apa? Bawahnya tetap penyebut. Lihat, coba yang perhatikan nih. Mau yang biasa kecampuran atau campuran ke biasa, itu penyebutnya tetap. Dia nggak pernah mengalami penyebut itu berubah angka. Atasnya doang yang berubah. Bisa ya sampai sini? Oke. Miss tutup ya pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah belajar. Tetap semangat. Tetap rajin latihannya ya.